My name is Nicole, and 10 years ago, I was a completely different person. I used to photograph for exclusive parties and take pictures of celebrities. Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Salah satunya dialami oleh Ratu Pesta Nicole Quinn yang sebelumnya lekat dengan gemerlap dunia malam. Kini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun bersahadat dan menjadi seorang mu'alaf. Dikutip dari tayangan di kanal YouTube Hidayatullah TV, Nicole Quinn hanyut dalam gemerlap dunia malam sejak 2005 silam. Wanita asal Dallas, Amerika Serikat, itu kerap berdandan dan pergi berkeliaran dengan teman-temannya. Ia selalu berpesta dan mencoba berbagai jenis aktivitas dunia malam. Nicole yang saat itu berprofesi sebagai seorang fotografer sering berpindah-pindah dari satu klub ke klub malam lainnya di sekitar kota Dallas. I was drinking, I was doing all of the things like typically an American would do. My work was in nightclubs, photographing. There was a lot of things that I was going through that were just not with God, and I needed something to change. So, selama menjalankan profesi sebagai fotografer dunia malam, Nicole Quinn terpengaruh gaya hidup bebas yang membuatnya menjadi ketagihan minum dan berpesta. Parasnya yang cantik serta kemampuan memotret yang andal membuatnya dilirik oleh para artis Hollywood. Ia mendapat banyak pesohor sebagai kliennya seperti Justin Timberlake dan Kate Hudson. Di sisi lain, hal itu justru membuatnya terjerumus pada dunia malam. Namun, bukannya merasa bahagia, Nicole justru merasa hidupnya hampa. Dia mulai mempertanyakan tujuan hidup serta kehidupannya mendatang. Dirinya sempat memikirkan tentang keberadaan surga dan neraka. Ia bertanya-tanya jika kedua hal tersebut memang ada, hal apa yang akan terjadi. Berawal dari pertanyaan di benaknya itu, Nicole merasa harus ada yang berubah dalam hidupnya. Meski demikian, Nicole tidak tahu apa yang ia butuhkan. Ia pun mencurahkan kegelisahan hatinya itu kepada teman-temannya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nicole dengan pria muslim asal Yordania bernama Hasan yang kelak menjadi suaminya. Ketertarikan Nicole terhadap Hasan membawanya ke dalam dunia Islam. Bersama Hasan, ia akhirnya bertemu dengan sejumlah teman muslim. Hatinya pun terketuk dan mulai tertarik mempelajari agama Islam. Dari sinilah Nicole mulai membuka video-video di YouTube. friends told me about some different lectures on YouTube, and I started taking a look, listening all about Islam. Nicole banyak menonton tayangan kisah para mu'alaf di Amerika yang mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Ia merasa kisah para mu'alaf itu sangat mirip dengan yang dia rasakan. Dikarenakan masih merasa belum yakin, Nicole pun terus mencari tahu agama Islam lewat beberapa tayangan YouTube. Ia bahkan tidak merasakan ngantuk karena begitu antusias. And I became addicted to it. Like, I would stay up until 5 o'clock in the morning on my computer watching lectures about Americans who had converted to Islam and what they were going through. And it seemed like everyone was saying the same things that I was going through and the same things that I felt. Dari tayangan YouTube itulah Nicole semakin tertarik pada agama Islam. Mulanya ia berusaha mencari sendiri segala hal tentang Islam. Namun, karena merasa semakin penasaran, ia pun memutuskan untuk pergi ke masjid dan mendapatkan beberapa buku dan literatur tentang Islam. Nicole Quinn membutuhkan waktu 6 bulan untuk belajar tentang agama Islam. Ia akhirnya resmi menjadi mu'alaf pada tahun 2007. Tidak lama kemudian, Nicole juga memutuskan untuk memakai hijab dan menutup tubuhnya dengan busana muslim. Kisah inspiratifnya belum berhenti di situ. Berbagai cobaan pun menghampiri Nicole usai memeluk agama Islam. Hatinya hancur ketika keluarganya tidak menerima keputusannya untuk menjadi mu'alaf. Bahkan, karirnya ikut tenggelam. Banyak perusahaan yang menolaknya karena ia memakai hijab. Selain diskriminasi, ia juga menjadi sasaran empuk kebencian. Nicole pernah mendapat perlakuan buruk ketika menjadi pelayan di sebuah restoran. Mereka dengan sengaja menaruh potongan daging babi ke dalam minumannya. Cobaan demi cobaan terus Nicole lalui. Namun, hatinya tidak pernah goyah dan tetap berpegang teguh pada agama Islam. Kegiatan Nicole inilah yang membuatnya tumbuh makin kuat. Nicole percaya bahwa Islam dapat memberikannya kedamaian hidup. Ia pun secara perlahan kembali menggeluti profesinya sebagai fotografer. Namun, dirinya sudah tidak lagi berhubungan dengan kehidupan dunia malam. Mantap memeluk Islam, Nicole juga kerap mengunggah konten seputar agama di YouTube. Ia banyak membicarakan topik seputar menjadi mu'alaf, mendidik anak,
hingga persahabatan antara orang berbeda agama. Nicole pun kini menjadi sosok muslimah inspiratif serta pendakwah digital di YouTube. Wallahu a'lam bishawab.